Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengar nggak ya? Dengar Ibu. Nggih. Oh, dengar nggih. Nggih. Ya, sebelum kita mulai ini saya share dulu untuk materinya dulu nggih. Maaf ini ada sebentar. Sebentar ya, ini masih ada hambatan. Nggih Ibu, mboten menapa Ibu. Kami menunggu Ibu. Sebelumnya perkenalkan lebih dulu ya. Nama saya Indah Kusmastuti. Biasa dipanggilnya kalau di kantor ada yang Mbak Indah, ada yang Bu Indah. Sesuai dengan biasa keakraban kita juga. Dan nanti ini salam perkenalan buat adik-adik semuanya. Ini mungkin panggilnya lebih enak adik nggih. Kalau karena lebih terbiasa, kalau anak-anak itu belum familiar mungkin ya. Mboten napa-napa Ibu. Ya, dan adik-adik semuanya, gimana nih kabarnya siang ini? Masih pada puasa semuanya? Puasa. Puasa. Alhamdulillah. Siang-siang biasanya pasti pada ngantuk, ini suasananya agak panas di luar. Ini hari terakhir, Gi. Anjir Ibu, ini materi yang terakhir yang ke-6 ini Ibu. Habis ini membuat tugas video, setelah itu baru besok Mei kita luring 2 hari. Hari ini sekalian saya juga agak
Nuwun sewu Ibu Indah, apakah ini yang materi yang akan di-share ini sudah saya share? Ini Ibu itu sangat. Iya. Sudah nggih. Nggih. Maaf nggih. Nggih, apa-apa. Sudah masuk nggih? Sudah, nggih. Sudah kelihatan ya anak-anak? Sudah. Ya. Oke. Jadi tadi kenalan dulu ya. Tadi nama saya Indah, biasa dipanggil dengan Indah. Di Buddha Dhamma sendiri saya sudah April ini 16 tahun. 2005 saya masuk di Buddha Dhamma. Kalau untuk di Baitul Malnya sendiri kurang lebihnya sudah ada 10 tahun. Sangat senior sekali ya Ibu. Kalau dari angkatan ini yang ya 3 orang tertua lah, termasuknya salah satunya saya, dari Pak Koir yang dulu, terus ada Pak Bancol, terus ada saya juga. Kalau Bu Amel itu malah dia masih 2011 2014 baru Mbak sih Amel dia menikah masanya. Nggih. Ya, untuk kalau saya di kepala bidang malnya sendiri memang ya setelah, karena perpindahan dulunya dari cabang, dari awal dari customer service, teller, kepala bagian operasional, pembiayaan, sampai pindah ke pusat. Saat itu juga sudah dipindah ke pusat, perpindahan antara HRD dan mal jadikan satu, saya di situ, terus ada peralihan HRD sendiri dan mal sendiri, dan itu sudah saya milih di malnya, terus sampai saat ini sekitar tahun 2012 sampai saat inilah saya di malnya. Alhamdulillah untuk perkembangannya di sendiri di Mal Buddha Dhamma juga dari tim-tim, karena ini juga kita tim, dukungan dari tim-tim semuanya kita masih tetap eksis, bisa memberikan kemanfaatan buat masyarakat, utamanya umat di seluruh kota Semarang ini, masih kita Semarang ya. Ini untuk email, untuk nomor telepon, nanti misalnya pun adik-adik semua kok kurang jelas dari materi yang saya sampaikan nanti, silakan bisa menghubungi saya juga nantinya bisa, ataupun bisa datang ke kantor, nanti bisa. Ya, ini kan juga masa-masa apa ya, tidak selamanya di rumah, biar nggak bosen, silakan nanti bisa main ke Buddha Dhamma. Ini bisa dilanjut, Bu. Nih, tapi sebelum kita mulai, saya mulai lagi. Ini untuk kita di Baitul Mal Buddha Dhamma, fundraising, mungkin fundraising itu masih asing ya di kalimat ataupun di sekitar kita. Karena fundraising sendiri itu bahasa memang khusus untuk di lembaga sosial, khususnya seperti kita, fundraising itu adalah penggalangan dana. Kalau bahasa lainnya adalah penggalangan dana. Kalau secara bahasa sendiri itu proses pengumpulan kontribusi sukarela dari masyarakat, entah itu dari individu ataupun dari perusahaan ataupun dari lembaga-lembaga yang lain, ataupun digunakan untuk beberapa aktivitas ataupun untuk kegiatan sosial-sosial yang lainnya. Kalau untuk fundraising di Buddha Dhamma sendiri, karena ini di Baitul Mal untuk penghimpunan zakat, infak, sedekah, wakaf. Ini zakat sendiri dari zakat mal karyawan, pengurus, anggota, dan masyarakat. Ini kita himpun kebanyakan memang lebih dari internal KSBPS Buddha Dhamma. Untuk eksternal pun sekitar lebih banyak kita adalah ke anggota. Karena memang untuk pemahaman zakat itu kadang ke masyarakat pun masih kurang ya, karena kesadaran, terutama kesadaran dari masyarakat pun tentang zakat itu juga kita untuk memberi pemahaman kepada mereka itu juga perlu butuh waktu, karena memang tidak semua orang bisa memahami arti tentang zakat, walaupun itu salah satunya adalah rukun iman ya.
apalagi jadi orang kewajiban awam nggih. Jadi untuk pemahaman tentang zakat itu juga harus pelan-pelan karena takutnya nanti walaupun itu sudah diwajibkan, kalau orang itu pun tanpa ada kesadaran pun agak susah juga. Memang satu bulan sekali memang lebih banyak kita penggalangan dari internal karyawan, pengurus, dan anggota masyarakat sekitar sini juga sih. Terus untuk infak ini bersifat rutin, bisa kapanpun. Kalau untuk zakat sendiri kan memang ada waktu tertentu nih. Entah itu karena untuk zakat penghasilan itu pun 1 bulan sekali, ataupun sebentar gitu. Untuk infak ini ada 2, infak mutaqoh atau pentasyarufannya itu bebas. Kita gunakan untuk bebas, keperluannya juga bebas. Biasanya entah itu untuk ada acara-acara tertentu yang memang tidak ada akad tertentu dari para muafiknya. Kalau untuk infak muqayyadah itu pentasyarufannya tertentu. Salah satunya adalah untuk beasiswa anak yatim piatu, terus untuk memang digunakan untuk kegiatan yang memang sifatnya itu sudah ditentukan akadnya dari para muafik sendiri. Sedekah pun kita gunakan, kalau sedekah kan memang lebih bebas lagi penggunaannya nih. Kalau kita lebih banyak untuk penggunaan ambulan, terus kepentingan kalau ada kita bencana kemanusiaan entah itu di sekitar kita maupun ada di terutama di Indonesia, kita lebih banyak di Indonesia. Ini pun kita masih juga penggalangan kemarin untuk bencana di NTT, yang terbaru ini NTT, kita masih penggalangan juga. Terus kalau untuk sedekah ini memang lebih umum ya, untuk bisa digunakan apapun bisa. Jadi kita lebih bebas untuk penggunaannya. Terus untuk wakaf sendiri, ini ada 2 wakaf. Wakaf uang tunai dan wakaf biasa. Kalau mungkin yang selama ini kita ketahui itu untuk wakaf yang disalurkan melalui masjid. Masjid itu adalah wakaf melalui uang. Artinya sebenarnya kalau wakaf itu yang kita, karena kemarin kita juga sudah dapat izin dari BPU untuk penghimpunan dan pentasyarupan wakaf, itu kita dapat wakaf namanya wakaf tunai, itu melalui uang tunai, bukan hanya sebagai barang. Kalau selama ini mungkin pemahaman orang adalah wakaf itu hanya sebagai bentuknya bentuk barang gitu. Kita mau berwakaf ke masjid, niatkannya kalau nanti kita ke wakaf ke masjid berupa uang terus dibelikan semen ataupun apa, itu adalah wakaf melalui uang. Kalau wakaf uang tunai sendiri adalah bentuknya uang yang dari uang itu kita investasikan. Dari investasikan itu nanti yang kita gunakan adalah bagi hasilnya atau hasil dari investasi itu yang kita gunakan untuk pentasyarukan mauquf alaihnya. Itu. Dan untuk ini dana lain itu hibah, hadiah ataupun yang lain, ini memang kita gunakan kalau misalnya ada bunga bank itu pun penggunaannya pun kita tertentu, misal untuk pembangunan jalan raya karena itu memang bidang ya. Oh iya. Lanjutannya Bu. Mbak ya. Oh ini ada yang kemarin dia bahas ya, tidak apa-apa. Ini untuk program kerja kita.
program-program yang ada di MAL tadi adalah untuk penghimpunan kita di penghimpunan, dan ini adalah pentasyarupan dari penghimpunan Ziswafnya. Ini ada beberapa program. Insan Peduli ini adalah program kita, kepedulian kita terhadap para ustadz-ustadzah TPQ, marbot, terus guru honorer. Ini salah satunya. Terus untuk insan berprestasi ini adalah untuk beasiswa anak yatim piatu dan duafa. Ini dari kalangan SD, SMP, SMK, SMA kita memang belum. Jadi memang tahap baru ini adalah untuk 2 orang mahasiswa yang baru berjalan 2 bulan ini. Dan insan sehat ini adalah kegiatan kita di bidang kesehatan, contohnya adalah cek kesehatan gratis atau biasa kita singkatnya adalah cek galau. Itu biasa kita entah itu kita keliling ke cabang ataupun ke masjid-masjid binaan. Jadi kalau untuk kita punya binaan itu dari Insan Peduli ini ada 50 ustadz yang menjadi binaan kita. Insan berprestasi itu ada 65 anak yang menjadi binaan. Insan sehat ini dan kegiatan juga insidental, jadi kita tidak bisa mengira-ngira berapa. Terus untuk insan mandiri ini adalah kegiatan kita, program untuk pemberdayaan di bidang gerobak. Kita pemberian modal usaha berupa gerobak yang kita berikan kepada para mustahik yang memang membutuhkan. Ini kategorinya memang benar-benar kita seleksi. Ini kita kasihkan modalnya bukan berupa uang, tapi kita berikan adalah gerobak. Entah itu karena memang pengajuan biasanya mereka mempunyai dulunya gerobaknya yang sudah rusak, kita perbaiki baru. Gerakan Cinta Masjid ini gerakan untuk kita bersih-bersih masjid, pemberian untuk alat kebersihan di masjid, terus ada juga untuk wakaf, juga wakaf Al-Quran di TPQ ataupun di masjid-masjid tersebut. Terus juga untuk kita ada pelayanan wakaf ambulan. Kita sudah punya 2 unit ambulan, itu satu ambulan untuk jenazah, yang satunya adalah ambulan untuk pasien. Dari 2 ambulan ini adalah dari hasil penghimpunan wakaf melalui uang. Karena digunakannya adalah untuk pembelian ambulan, dan saat ini pun alhamdulillah masih semuanya baik. Ini gratis untuk duafa. Jika mungkin suatu saat kalau yang sekeliling dari mungkin yang membutuhkan, siap nanti kita layani untuk memang itu untuk yang duafa kita gratiskan. Kenceleng infak sedekah ini adalah kita bentuknya adalah kenceleng yang kita kelilingkan atau kita berikan kepada para donatur ataupun siapapun ini. Nah, dari kenceleng atau sedekah ini yang salah satunya adalah untuk penghimpunan kita untuk memperlancar program kerja dari Baitul Rumah sendiri. Dan itu juga memainkan Muzaki, ini adalah para donaturnya. Setiap hari kita kirimi konten, entah itu konten isinya adalah motivasi ataupun untuk yang lain-lainnya. Nah, ini memang pertama adalah kita bagaimana caranya kita untuk bisa tetap bisa menjalin silaturahim kepada para donatur atau muzakinya ini. Kegiatan-kegiatan kita itu adalah hari besar Islam ya, entah itu kita di bulan Ramadan ini juga kita mengadakan acara untuk di beberapa program ini, karena kita juga ada binaan-binaan, kita adakan acara seperti itu. Karena ini masih acara di masa pandemi ini, mungkin 2 tahun ini kita tidak mengadakan acara yang terlalu besar. Kita hanya menghimpun, kita salurkan, langsung kita salurkan. Biasanya untuk acara hari-hari besar, untuk Ramadan, Muharram, kita adakan, kita ajak para ustadz, para anak-anak binaan beasiswa itu untuk entah itu bertamasya ataupun kita undang untuk bisa memotivasi para ustadz dan anak-anak itu. Jadi mungkin ada yang sudah tahu belum perbedaan dari ketiga ini, zakat, infak, sedekah. Sebelumnya ada nggak pelajaran tentang ini, Tomis?
Ada, Bu. Ada ya. Iya. Zakat, infak, sedekah itu anak ya. Di kelas 10 sudah mendapatkan atau kelas 11 ini? Masuknya pelajaran apa itu, Miss? Apa ya anak-anak ini? Karena saya memang baru di jurusan ini baru tahun kemarin, jadi saya masih kurang. Tetapi sepertinya ada zakat, infak, sedekah ini. Jadi untuk menambah tambahan ilmu aja ya, nanti kalaupun misalnya sudah tahu, ini adalah untuk tambahan materinya saja. Nanti kalau misalnya pun ada yang saya sampaikan kok kurang ataupun kurang tepat, silahkan nanti perbaiki, karena ini kita sama-sama adalah belajar bersama. Okay. Ini ada 3 jenis yang, karena ini adalah di Baitul Mal itu penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan ditambah lagi adalah wakaf. Kita selalu setiap harinya berkecimpungnya di sini ya, karena ini ada 3 es krim yang mungkin kalau siang-siang agak menarik juga ini, tapi jangan tergiur ya. Ini yang suka es krim nunggunya nanti ya untuk maghrib dulu ya. Ini bisa dilanjut. Oh ya. Jadi untuk perbedaannya sendiri, zakat, infak, sedekah. Ini zakat mungkin Pak sudah tahu bahasa ini, secara bahasa kewajiban harta yang spesifik melalui syarat, alokasi, dan waktu tertentu. Zakat memiliki kekhususan seperti zakat fitrah, zakat profesi, zakat mal, zakat hadiah, dan lain-lain. Semua dana zakat terikat yang alokasi dan distribusinya hanya diberikan kepada 8 asnaf ataupun golongan. Bahasa lainnya adalah zakat itu sedekah wajib bagi kita umat muslim yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan waktunya tertentu ya. Zakat ini pun banyak sekali. Ada zakat mal, zakat fitrah yang nanti sebentar lagi kita harus melaksanakannya. Ini adalah kewajiban kita. Zakat profesi atau zakat penghasilan juga. Terus untuk zakat profesi ini lebih banyaknya nanti untuk bisa meringankan, biasanya dihitungnya adalah setiap 1 bulan sekali. Walaupun itu perhitungnya pun kalau dalam masa 1 tahun itu kok sudah mencapai nisabnya, itu baru bisa dibagikan selama 12 bulan. Ya kalau kira-kira yang sekarang itu untuk wajib zakat profesi itu sekitar, kalau untuk diberupakan gaji ya skala bulan itu sekitar 6 jutaan. 6 jutaan itu baru wajib untuk zakat profesi ya, penghasilan lah itu 1 bulan sekali. Zakat mal itu adalah zakat harta yang dikeluarkan setahun sekali, kalau itu pun sudah mencapai nisabnya. Nisabnya sendiri adalah 85 gram emas sekarang ya. Nanti kalau dihitung-hitung kok mungkin ada di sini nanti bisa menghitung, oh orang tua aku punya zakat ataupun punya emas yang disimpan kok sudah 85 gram, itu wajib untuk dizakat malkan. Ataupun punya tanah ataupun punya harta-harta yang lain memang itu mengendap selama 1 tahun, itu wajib untuk dizakatkan. Zakat hadiah juga, kalau misalnya pun dapat hadiah, misalnya kita dapat rezeki nih, dapat undian apa, mobil misalnya, dapat orang tua kita dapat punya tabungan atau simpanan di bank, kok dapat hadiah utamanya mobil, nah itu harus tetap wajib dizakatkan. Entah itu berapa nilainya, 2,5. Kalau untuk zakat hadiah itu 20%-nya, 20% dari zakat, ya zakat dari nilai yang diterimanya itu. Kalau infak sendiri ini mengeluarkan atau membelanjakan harta yang mencakup zakat atau non zakat. Infak ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau infak wajib itu ada farad, nadar, dan zakat itu. Terus infak sunnahnya di antaranya infak kepada fakir miskin, sesama muslim, infak bencana alam, dan lainnya. Dana infak dapat diberikan kepada siapapun. Bedanya dengan sedekah, maknanya lebih luas dari zakat dan infak. Sedekah dapat bermakna infak, zakat, dan kebaikan non materi. Kalau infak sendiri itu bentuk pemberian pada orang lain
hukumnya adalah sunnah yang artinya itu adalah membelanjakan harta untuk kebaikan. Lebih biasanya pun lebih berupanya adalah berupa uang. Kalau sedekah pun lebih mencakup segala macam bentuknya. Ini bebas, lebih dari seseorang kepada orang lain, bentuknya juga bebas, waktu, jumlahnya pun sesuai dengan keinginan dari pemberi. Senyum kita kepada saudara ataupun sesama itu pun juga termasuknya adalah sedekah. Jadi kalau mungkin kalau adik-adik ketemu dengan teman, jangan lupa senyum, karena senyum itu juga sudah termasuk sedekah kita loh ya. Kalau saat ini mungkin senyum agak terhalang ya dengan masker ya. Nah, nanti kalau sudah dibuka lagi, jangan pelit-pelit untuk bersenyum, karena dengan senyum itu kita melihat orang itu pun akan lebih berbeda. Oh, orang ini berarti lebih ada respect dengan kita. Oh, ini baik dengan kita. Hanya dengan senyuman itu nantinya. Banyak sedekah yang mungkin bisa kita setiap hari kita bisa lakukan. Entah itu bersifatnya mungkin sepele, tapi itu bernilai sedekah itu sangat banyak. Ya contoh di jalan kita menemukan entah itu duri, entah itu batu, bisa menyingkirkan, itu juga termasuknya ada sedekah. Nah, nanti kalau misalnya pun kurang jelas bisa ditanyakan ya, karena ini juga kita saring ya, untuk saring berbagi ilmu, tidak monoton untuk jadi tidak juga bosan, karena mungkin ini waktu-waktunya untuk tertidur lenyap, ini enak sekali ini kalau anak-anak tertidur malah bahaya. Saya tidur. Saya juga ini Bu Indah apa? Sambil belajar juga ini saya. Sangat menarik nih, zakat, infak, sedekah. Ayo nanti anak-anak jangan lupa kalau apa ada pertanyaan silahkan ditanyakan dengan Bu Indah. Jangan kalah sama Miss Rizka loh, ini sudah pertanyaan ini Miss Rizka. Iya, ya. Kalau itu Pak, ini salah satu untuk belum ya? Sudah nggak apa-apa. Ini salah satu adalah pentasyarupan kita dari dana penghimpunan yang kita tadi menghimpunkan zakat, infak, sedekah. Kalau ini adalah salah satu pentasyarupan dari penggunaan ataupun alokasi dari bagi hasil wakaf. Ini adalah penyerahan Al-Quran, karena dari program kita untuk wakaf uang tunai, hasil dari wakaf kita salah satunya adalah pentasyarupan ataupun untuk Al-Quran. Ini wakaf untuk Al-Quran. Kita juga membuka donasi untuk wakaf Al-Quran. Ini nilainya pun 100.000 untuk per satu Al-Quran. Kita membagi berwakaf Al-Quran ini pun pahalanya juga akan mengalir terus-menerus. Bukan hanya nanti saat ini, yang membaca pun akan terus mendapatkan pahalanya. Terus sampai terus siapapun, itu luar biasa untuk wakaf Al-Quran ini. Dan alhamdulillah peminatnya juga lumayan banyak ini. Apalagi untuk saat ini Ramadan itu kita programkan untuk Al-Quran, ini juga sudah termasuk banyak juga yang peminatnya untuk Al-Quran. Ini salah satu adalah yang penerimanya guru TPQ binaan dari kita. Ini rumahnya ada di daerah Podorejo. Beliau itu maaf ini tunanetra, termasuknya ini penerimanya adalah tunanetra, tapi semangatnya luar biasa. Kalau ada pun kita pertemuan untuk para guru ustadz di kantor kita yang di pusat, ini selalu hadir. Ini berdua memang, ini bapak ini berdua, Pak Zuhri sama Pak Saiful, ini motivasi untuk mengajarkan anak-anak TPQ. Ide sangat luar biasa. Kalau saya memang salut untuk mereka. Kadang ya saat seperti inilah salah satu dari kekhasan kita dari untuk di Baitul Mal, terutama untuk di malnya sendiri ya, saat-saat kita memberikan untuk mentasyarufkan ke yang membutuhkan itu, rasanya kadang tidak bisa dinilai dengan apapun ya. Kita harus banyak-banyak bersyukur lah. Itu ternyata ya di balik semuanya itu masih banyak juga orang-orang yang kalau kita mengira itu kita yang masih kurang, ternyata masih juga banyak ada yang masih di bawah kita banget gitu. Ini semangatnya juga luar biasa. Ya sudah jadi binaan kita hampir 2 tahun ini. Jadi guru untuk TPQ di daerah Podorejo ini. Ya. Ini salah satu adalah yang penerimanya adalah tunanetra. Beliau itu maaf ini tunanetra, tapi semangatnya juga luar biasa. Kalau saya memang salut untuk mereka. Kadang ya saat seperti inilah salah satu dari kekhasan kita dari yang membutuhkan itu, saat-saat kita memberikan untuk membutuhkan itu, rasanya kadang tidak bisa dinilai dengan apapun ya. Kita harus banyak-banyak bersyukur lah. Itu ternyata ya di balik semuanya itu masih juga banyak ada yang masih di bawah kita banget gitu. Ini semangatnya juga luar biasa. Ya sudah jadi binaan kita hampir 2 tahun ini. Jadi guru untuk TPQ di daerah Podorejo ini.
Kalau ini adalah tebar 500 sembako. Ini salah satu kegiatan rutinan kita yang kita adakan terutama di bulan Ramadan. Karena untuk pentasyarupan sembako terbanyak itu adalah di saat kita di bulan Ramadan. Kalau untuk biasa sebulan sekali itu kita hanya sekitar 30-50 bungkus paket sembako yang kita tasyarufkan kepada para mustahik yang membutuhkan. Ini tahun ini juga kita 500 paket. Ini kita sudah mulai menyebar di kantor-kantor cabang, dan memang ini salah satunya. Ini kemarin kita tasyarufan di kantor cabang, di kantor kita pusat. Ini beberapa orang contoh ya, beberapa memang para mustahik yang memang benar-benar membutuhkan. Ini pun ya rata-rata memang mereka penghasilannya memang masih di bawah rata-rata. Ini salah satu dari nanti kok 8 asnaf itu, nanti mungkin adik bisa cari informasi, karena nanti mungkin saya tadi tidak menjelaskan 8 asnaf dari pentasyurupan dari zakat. Itu salah satunya ini. Ini adalah fakir miskin. Ini juga ada mu'alaf, juga ada ini. Nanti silakan kalau misalnya kurang jelas 8 asnaf itu apa saja ya, nanti bisa dipelajari. Nah, kemungkinan kan ada salah satunya adalah fakir miskin, ini orang yang kekurangan, terus amil zakat. Amil itu adalah pengelola dari lembaga zakat itu. Terus mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Rikob itu adalah, kalau di sini sekarang sudah tidak ada yang kayak budak dulu, kalau dulu itu budak. Terus ghorim itu orang yang berhutang sudah tidak bisa melunasinya, fisabilillah itu adalah orang yang berjalan di jalan Allah. Kalau kita masukkannya kategori itu adalah salah satunya mungkin para ustadz, itu juga para orang-orang yang berjalan di jalan Allah. Dia adalah orang-orang yang mengabdi untuk kemaslahatan, untuk tetap ini menegakkan agama Allah. Itu Ibnu Sabil adalah orang yang masih dalam perjalanan. Itu dari 8 asal itu adalah pentasyarupan untuk zakat. Ya, untuk zakat sendiri ada itu 8 asnaf, dan itu memang hanya itu yang boleh disalurkan. Kalau infak sendiri bebas, bisa digunakan infak sedekah bebas, bisa untuk non muslim bisa digunakan, nanti biasa ya kita gunakan yang sedekah. Kalau memang untuk 8 asnaf itu memang khusus untuk muslim dan yang melalui 8 itu ya. Ya, ini lanjut. Ini juga salah satunya untuk beasiswa anak yatim. Ini kegiatan kita tahun kemarin. Ini 65 anak yatim piatu yang di binaan kita. Kita setiap bulannya kita kasihkan untuk beasiswanya. Ada yang masuk langsung ke sekolahan karena itu mengurangi dari SPP masing-masing anak. Ada yang memang kita kasihkan karena memang sekolah di negeri. Kalau sekolah di negeri ini memang sudah bebas semuanya ya, tidak ada biaya apapun. Ini hanya untuk mengurangi ataupun sebagai uang transport yang kita kasihkan untuk anak-anak binaan ini. Ini program kita kemarin di Ramadan tahun kemarin ini salah satunya. Dan tahun ini pun juga kita masih mengadakan acara seperti ini. Tapi karena memang kondisi masih pandemi, kita tidak berani untuk mengumpulkan. Ini kegiatan kita memang, kalau di foto ini adalah kegiatan kita pas kemarin naik bis tingkat Semarang, keliling Semarang itu, terus di Museum Ronggowarsito. Terus ini kita ke Museum Ronggowarsito mengenalkan anak tentang kebudayaan, terutama di Semarang deh. Itu kan museum itu pun sebenarnya bagus, tapi memang kurang terawat. Jadi kalau anak-anak pun memang harus dikenalkan seperti itu. Terus juga kita pernah adakan juga ke wisata ke Saloka. Terus kita ajarkan untuk anak dongeng, kita ajak juga untuk anak-anak itu, kita panggil dari dinas kesehatan untuk anak juga untuk bisa menjaga diri dari kesehatan. Entah itu yang sudah kita adalah untuk
gosok gigi, berlatih untuk menggosok gigi yang bagus seperti apa, cara merawat giginya seperti apa, kita ajarkan. Kita memberi bukan hanya untuk sekedar memberi, tapi kita juga membimbing untuk dari akidah mereka juga, karena memang rata-rata yang anak-anak yang kita kasihkan itu pun memang, ya maaf, masih banyak lah. Kalau kita melihat itu, orang tua saja memang banyak sekali, memang entah itu orang, kebanyakan adalah sudah tidak punya bapak. Bapaknya sudah tidak ada, ibunya pun secara kasih sayang itu pun masih kurang ya. Entah itu ada yang dititipkan ke simbahnya, ibunya juga sibuk dengan pekerjaannya. Jadi memang dari sisi akidahnya pun agak berkurang. Jadi kita dampingi secara akidahnya juga, tidak hanya segalanya sekitar kita membantu untuk sekedar beasiswa ini, kita tetap memperjuangkan bagaimana akidah anak-anak ini tetap terjaga, tetap keislaman kita terjaga. Gitu. Lanjut. Ini berbagi sayuran gratis. Ide ini muncul setelah ya ini pandemi ini kan sudah setahun ya. Karena memang program dari pemerintah ada namanya Sugo Tonggo itu kan. Kita berinisiatif, idenya ini dari situ. Ini juga sudah kita mau di beberapa kantor cabang kita juga sudah kita laksanakan ini. Kemarin terakhir kita di kantor cabang kita yang di Mangkang, di daerah Tugu itu Mangkang Wetan, daerah Mangkang Wetan. Memang kita sasaran kita adalah untuk daerah-daerah yang masyarakat masih menengah ke bawah, yang kurang membutuhkan. Lingkungan seperti itu rata-rata seperti apa? Itu kita adalah pilihan utamanya. Yang pertama memang mayoritas dari para warga sekitar. Dari warga kita tuh memang kategori memang apa ya sudah kita masukkan ke sana. Ini pun memang kalau dinilai pun tidak seberapa, tapi paling enggak bisa mengurangi beban mereka untuk bisa masuk satu hari gitu. Perhatiannya ya Bu ya. Ya antusiasnya pun alhamdulillah ya dari apa, mereka itu pun senang melihat senyum mereka, ucapan mereka itu rasanya kita memberi itu pun walaupun nilainya mungkin tidak seberapa tapi terharu ya. Rasanya itu ya seni setiap kali itu ya, makanya ya ada rasa yang tidak bisa saya ungkapkan lah itu. Ya, memang rasanya untuk berbagi itu kalau kita memberi tangan kita di atas beda ya dengan tangan kita yang di bawah itu, dan rasanya memang kenikmatan segala apapun itu memang Allah mudahkan gitu loh. Kalau kita pas seperti itu rasanya doa dari mereka, doa-doa para mustahik itu luar biasa bagi saya. Yes. Banyak kalau pas ada orang yang mendoakan itu, ya Allah, rasanya terenyuh dan pengennya, Masya Allah ini luar biasa. Ya inilah yang memang ini sudah termasuk dari tugas dari saya, tapi paling enggak itu perasaan beda itu rasanya luar biasa lah. Manusiawi. Ya, kita lanjut dan itu ini salah satunya pemberian kursi roda ini deh untuk Pak Sasongko Hadi. Ini kalau untuk kursi roda kita sudah yang terakhir itu 3 kali ini, karena memang tidak semuanya informasi ini biasanya adalah orang-orang terdekat kita sih yang ini ada yang seperti ini Mbak butuh ini. Karena memang tidak terlalu diekspos, biasanya memang jarang orang, ya lebih banyaknya memang kalau yang datang untuk minta itu adalah para musafir sih. Tapi untuk kegiatan yang untuk pentasyarupan seperti ini memang ini ketiga kalinya, yang sudah ada 3 kali yang minta untuk kursi roda seperti ini. Ini juga memang kita salah satunya juga untuk meringankan dari para penerima. Memang sudah tidak bisa, biasanya memang rata-rata memang ya sudah itu
memang kondisi dari ekonominya, rumahnya apapun memang sudah memang butuh lah itulah itu. Ya, ini lanjut. Ini juga kursi roda juga. Ini kado cinta untuk veteran. Ini untuk para pejuang veteran yang pas Agustus, karena ulang tahun para veteran itu ada di bulan Agustus, tanggal 26 atau tanggal berapa saya lupa. Ternyata para pejuang veteran ini kalau kita lebih dalam lagi itu yang mungkin awangan kita itu bayangan kita sendiri ya Bu, saya awal itu veteran mesti orangnya itu banyak yang mampu atau seperti apa karena dia punya pensiun atau apa seperti itu. Ternyata juga banyak sekali yang di bawah, menengah ke bawah itu masih banyak ternyata. Kita kemarin juga datang ke salah satu, paling kayak kita datangi ke rumahnya, terutama adalah para janda-jandanya, karena mereka pun kebanyakan apa ya, utamanya itu ya penghidupan ataupun kehidupan sehari-harinya memang mengandalkannya dari pensiunan para veteran ini. Kalau mungkin veteran pun berapa toh itu masih dipotong lagi separohnya kalau itu jandanya ya. Kalau veterannya pun sendiri itu ya masih di bawah UMR lah kalau ada itu kemarin cerita-cerita, karena memang salah satunya juga untuk kita menghargai para perjuangan mereka. Ini salah satunya nanti mungkin adik-adik juga harus bisa menghargai pejuang para pahlawan kita itu tidak bisa dinilai dengan apapun. Kalau kita pun ikut, ya paling enggak keikutan kita serta dalam melaksanakan paling enggak kewajiban kita. Kalau kita sebagai anak-anak kita pelajar, ya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh karena memang orang tua kita pun mengeluarkan biaya untuk sekolah pun tidak mudah ya. Bekerjanya pun juga tidak sekedar hanya bekerja, itu sampai mungkin kalau kita sebagai orang tua itu pun apapun kita lakukan untuk kebaikan anak. Nah ini nanti anak-anak adik-adik semua itu harus ini diingatkan ya, nanti ingat para pejuang, belajarnya kita sebagai generasi penerus yang nantinya pun wajib untuk meneruskan perjuangan mereka. Ini kalau kita datang ke sana itu pun mungkin para pejuang ini pun, para veteran ini pun yang dibutuhkan itu adalah apa ya, saling mungkin kita dengarkan karena memang curhatan para mereka itu mungkin karena banyak kesepian juga kan, mungkin ada yang jauh dari anaknya, saudaranya, tinggal sendirian. Itu kalau cerita mungkin seharian itu pun nggak akan selesai karena memang dari curhatan-curhatan para pejuang-pejuang inilah yang mungkin baru kita tahu sejarahnya Indonesia itu seperti apa, sejarah terutama di kota Semarang, kita lahir mungkin di Semarang, kita tinggal di Semarang itu seperti apa, ini kita akan tahu dari para mereka ini, para veteran-veteran ini. Dan memang tidak seberapa juga kita memberikan, kemarin itu adalah berupa paket sembako, tapi dari mereka itu pun berterima kasihnya, terus kita peduli dengan mereka itu pun ya luar biasa, sampai ada diacarakan khusus seperti militer itu kemarin saya sampai Masya Allah ini Bu, saya hanya memberikan sembako seperti ini pun para veteran ini dikumpulkan itu nunggunya sudah berjam-jam, sampai saya malu segitu itu kemarin tuh, karena memang beberapa tempat yang agak jauh datangnya juga agak terlambat, itu nunggunya itu kan saya juga janjinya itu memang Insya Allah jam 10 sudah sampai situ, ternyata tempatnya juga agak jauh, itu muternya juga agak jauh, sampai sana hampir jam 11-an itu saya malu sendiri, kadang mereka yang on time tepat waktu menjaga itu, kenapa saya sendiri yang sebagai anak muda itu belum bisa meneruskan itu, kadang aduh malunya. Ini mungkin bisa buat pelajaran buat adik-adik ya, nanti itu bisa menghargai para pejuang mereka, bisa menghargai dan menghormati mereka, jasa-jasa mereka itu luar biasa untuk negeri ini. Ini sarapan gratis. Ini juga kita hadirkan
kita memang untuk salah satunya adalah untuk promosi di kantor-kantor cabang. Ini sarapan gratis hanya dibayar dengan doa. Setiap yang datang hanya membayar dengan doa. Itu dituliskan di lembar kertas, doa terbaik untuk Udatama dan masyarakat yang sekitar kita. Ini memang karena adanya pandemi, kita tidak berani untuk mengadakan, karena untuk acara gratis ini adalah makan di tempat. Kita gantinya kemarin memang secara protokoler itu di warung yang sudah menjadi binaan ataupun anggota dari KSP Udatama, itu pun kita batasi dari tempat yang sudah ke kapasitas tempat warung itu mungkin 10, hanya separuhnya yang kita boleh masuk nanti bergiliran itu. Oke. Ini pun kalau bulan Ramadan ini kita gantikan dengan takjil. Takjil ini keliling juga di setiap kantor cabang. Insya Allah nanti kalau mungkin kok ada yang lewat di daerah kantor cabang kita tanggal 23 April besok Jumat itu ada di Tembalang sama di kantor cabang Gunung Pati daerah Bandaran, itu bisa kita ada pembagian untuk takjil gratis untuk tanggal 30 Aprilnya di kantor cabang Mangkang, Sampangan sini, dan Semarang Barat, yang mungkin agak dekat ada di Semarang Barat ya. Ya nanti kegiatan kita memang kita rutinkan pada saat bulan Ramadan sebagai takjil, sebagai bekal untuk berbuka yang mungkin masih di jalan pada saat adzan berkumandang ya, karena ya ini kalau untuk sarapan gratis ini memang kita karena namanya juga sarapan, jadi untuk pagi lebih adalah pagi jam 7 kita sudah siap, paling waktu jam 9 itu sudah selesai, sudah habis gitu. Ya. Ya, kita lanjut. Ini juga salah satu pentasyarupan yang akadnya tadi akad infak mukoyodah. Ini kita khususkan untuk bantuan ini biaya kontrak Ibu Koyimah. Ini juga Ibu Koyimah ini juga seorang tunanetra. Dia pijat karena kakinya ada dipijat. Pijat semuanya pijat lah. Terus anaknya dia yang saat ini kelas 4 SD juga jadi binaan kita. Ini kita kemarin mengumpulkan dana karena untuk kontraknya, kita carikan kontrak yang mungkin budgetnya kita memang setahun 10 juta itu adalah keseluruhan. Jadi kita kemarin carikan kontrak itu yang di bawah 10 juta, yang lainnya untuk biaya-biaya yang lain. Dan alhamdulillah memang ini karena kontrakan di sekitar Sampangan terutamanya ini memang agak lumayan mahal. Ini baru berapa bulan yang lalu, ini belum ada 1 tahun ini pindah sih. Ini pindah dan alhamdulillah uangnya pun cukup, dan yang sisanya bisa digunakan untuk yang lain, untuk berpindahannya dia untuk ngecat kontrakan yang baru. Dan ini pun semuanya juga luar biasa. Dia dari hasil untuk memijat itu setiap bulannya bisa menyisihkan minimal 500.000 untuk ditabung. Karena memang ya kita ajarkan juga ini nantinya pun, karena program ini pun tidak selamanya hanya untuk Ibu Koyimah. Harapannya Ibu Koyimah pun juga nantinya bisa memberi juga untuk yang lain. Dan dia pun ini luar biasa. Ini anaknya sebenarnya 2, yang satu itu dititipkan ke orang tuanya di daerah Secang, Magelang sana, yang satu ikut dia. Suaminya pun juga sudah meninggal, tunanetra juga, pijat juga, dan ini memang langganannya memang masih di daerah Semarang sih. Ya, ini inspirasi juga buat saya. Salah satu inspirasi saya juga ini dia wanita yang mandiri. Pokoknya kalau saya sebagai wanita ini luar biasa, mungkin saya belum bisa untuk meniru dia gitu. Saat itu pun ya untuk apa ya, kalau dilihat secara sekilas itu mosok dia bisa HP-an, tapi ternyata itu memang malah lebih mahir dia untuk pegang HP. Komunikasi apapun tuh lihat HP mungkin karena sudah diinstal khusus untuk penyandang tunanetra ya, tapi kadang itu kok bisa ya masih tidak bisa dinalar kalau saya itu. Luar biasa ini untuk Bu Koyimah ini sendiri sih. Kita lanjut.
Ini mungkin lebih banyak karena untuk pentasyarupan ya, untuk program-program pentasyarupan. Ini layanan kemanusiaan dan jenazah. Ini salah satu mobil ambulan kita yang baru. Ini adalah mobil pasien kemanusiaan juga. Ini salah satu kegiatan saat ini pasien mau dibawa ke rumah sakit. Ini hanya sekedar fotonya saja. Nanti kalau untuk nomor, jika membutuhkan ambulan bisa nanti kontak ke nomor ini, bukan nomornya ya. Nomornya nanti ada kok yang di bawahnya itu. Nah, ini dana dari sedekah tadi yang diperuntukkan untuk operasional dari ambulan ini. Ini juga didukung juga dari bagi hasil wakaf uang tunai, salah satunya itu. Ini mau zakat ya, tapi tetap di rumah saja. Ini bisa kita namanya jemput bola ataupun kita jemput ke rumah para donatur, ataupun karena untuk penyambutan para donatur itu kalau zakat ada muzaki, kalau infak atau muafik, kalau untuk wakaf itu adalah wakaf. Jadi mungkin lebih enaknya kalau nanti bingung ya kita donat, lebih banyaknya adalah para dermawan ataupun donatur. Ini kita setiap saat bisa, nanti kita jemput kapanpun. Kalau kita perlu bantuan juga bisa langsung nanti calling ke nomor yang bisa dihubungi itu. Ya. Lanjut ya, Ya. Ya, ini salah satunya program dari Insan Mandiri. Ini salah satu penerima manfaatnya adalah Bu Ana, dia jualan nasi uduk dan nasi lengko di pertigaan Tumpang. Kalau untuk gerobak sendiri masih penerimanya masih di daerah Sampangan, lebih banyak ada di daerah Sampangan. Ini para pedagang kaki lima. Ini Bu Ana ini termasuknya yang ke-14 penerima manfaatnya yang sudah dapat untuk gerobak ini. Kita sampai saat ini sudah 17 penerima manfaat untuk gerobak yang dapat gerobak ini. Ini pun akadnya memang bukan hibah ataupun gratis, tapi kita ajarkan adalah Qodul Hasan itu membayar sesuai dengan nilai pokoknya. Misalnya kok harga gerobak itu adalah 1 juta, jadi dikembalikan hanya pokoknya adalah 1 juta itu selama mungkin jangka waktu yang dia kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya. Kenapa kita tidak berikan dia hibah? Kita juga melatih untuk para muafik ini untuk bisa berbagi dengan sesamanya, karena memang dana yang kita gunakan juga dana para ini adalah bagi hasil dari wakaf uang tunai. Kita nanti bisa alokasikan lagi. Kita latih untuk bisa memanajemen atau berlatih mengatur manajemen dari usahanya itu. Kita kasih 2 konseling karena untuk memudahkan. Satu itu untuk konselingnya, untuk dia untuk angsuran setiap hari. Jadi setiap harinya dari misalnya 1 juta selama 10 bulan, berarti satu bulannya adalah 100.000. Dia minimal harus menyisihkan minimal 5.000 untuk angsuran. Dan dia juga harus bisa menyisihkan minimal 2.000 untuk disedekahkan. Jadi juga nanti uang sedekah itu dikembalikan lagi ke para yang membutuhkan. Kita juga melatih mereka juga untuk berbagi juga. Misalnya pun ada kelebihan dari uang tadi konselingnya itu dimasukkan ke tabungannya dia, dan itu pun jadi akan meringankan suatu saat pun dia membutuhkan untuk modal usaha, dia tidak lagi untuk meminjam, jadi sudah punya simpanan sendiri. Itu yang kita latihnya. Jadi memang ya terkendala juga karena adanya pandemi ini, memang karena kebanyakan yang kita beri untuk gerobak ini para pedagang di sekolah-sekolah, ada beberapa yang memang sudah tidak berdagang. Ya, ini memang agak kesulitan juga kita untuk bisa memantau juga sih. Tapi paling enggak ada beberapa yang memang orangnya optimis, dia tetap jualan walaupun tidak jualan di sekolah-sekolah, tapi tetap jualannya dia keliling. Itu juga ada. Ya ini memang
kembali lagi kalau kita memberikan bantuan itu pun tergantung dari orangnya juga. Kadang ada yang memang orang itu dia memang hanya pengennya menerima, tidak mau berbagi lagi dengan orang lain. Terus intinya dia nyadong. Kalau bahasa kita yang mungkin ya, sifatnya itu memang dia lebih suka di tangan di bawah daripada tangan di atas. Itu. Jadi ya kita memang memberikan pemahaman kepada orang, pendampingan ke para penerima ini memang kita lakukan, tapi memang kembali lagi kepada masing-masing lagi. Ada yang memang berniatan, oh iya saya sungguh-sungguh karena sudah dibantu seperti ini ada, tapi kalau memang ada yang juga mereka yang sudah cuek, itu juga ada. Ya ini kembali lagi juga. Ini salah satunya adalah Bu Ana ini, nasi lengko kali ini bulan puasa dia libur juga sih. Biasanya buka pagi dari jam 5 sampai jam 9 itu sudah tutup. Kalau dulu juga di pinggir-pinggir jalan itu juga di obyek-obyek sama Satpol PP, jadi memang waktunya tidak boleh lebih dari jam setengah 9 dan sudah beres-beres. Gitu. Nah, ya, ini lanjut. Nah, ini salah satu kita untuk donasi secara online, karena ini modelnya sekarang adalah online, tanpa kita berbosong-bosong ataupun kita harus datang ke kantor ataupun yang lain. Donasi bisa melalui dari kris ini ada ataupun scan ini ya. Ini dari lebih mudah untuk menyekan. Mungkin kalau anak zaman sekarang wis pakainya buat HP itu sebagai modal utama sekarang ya. Saya saja sudah kalah nih. Terus perkembangan IT sekarang saya mungkin terlalu jauh untuk bisa mengenal seperti ini ya. Ya ini sekarang wujudkan syukurmu dengan berdonasi online, karena ini memang kita memudahkan para donatur untuk ini ada sasaran kita adalah para anak remaja mungkin yang lebih tidak apa ya, dia lebih mengerti tentang teknologi, lebih memudahkan mereka untuk berdonasinya ini. Ini salah satu beberapa program yang tadi sudah saya sampaikan. Ini caranya juga untuk menjadi donatur di Baitul Mal. Ini biasanya ini hanya sekilas mungkin ya, hanya gambaran tentang proposal. Ini adalah proposal kita untuk menghimpun atau menggalang tadi fundraising untuk yang kita berikan ke para donaturnya. Ini adalah kebutuhan selama 1 bulan. Ini ya ada contohnya, ini adalah santunan untuk Ustadz setiap harinya, setiap bulan sekitar 7 juta, terus santunan anak yatim piatu 6,5 juta, terus untuk operasional mobil sekitar 2 juta, terus gerobak itu memang satu gerobaknya sekitar 2,5 juta, dan ini untuk sembako sekitar 7,5 juta per bulan. Ini adalah salah satu untuk kita untuk fundraising ke para donaturnya. Nah, ini salah satu tadi kenceng dari sedekah. Ini kenceng ini kita berikan kepada donatur. Nanti kalau sudah penuh, dikembali lagi ke Baitul Mal. Digunakan lagi, kembali lagi. Karena ini memang untuk akadnya lebih bebas. Ya, salah satunya tadi untuk bisa digunakan untuk anak yatim juga bisa. Ini karena gambarnya juga ini adalah anak-anak binaan kita. Ini bahagia dengan membahagiakan. Itu tabungan akhiratku, bahagia dengan membahagiakan. Kita pengennya adalah tabungan ini bukan hanya kita nanti dapat di dunia ini, tapi nanti kita dapatnya juga di akhirat. Bahagia di dunia dan bahagia juga nanti di akhirat. Investasi aman dunia dan akhirat. Kalau kita pun memberi pun tidak akan berkurang, harta kita juga tidak berkurang, malah akan semakin bertambah, bertambah, dan bertambah. Insya Allah itu sudah dijanjikan oleh Allah sendiri. Kalaupun bukan berupa, jangan diukur hanya dari berupa kita uang, karena rezeki yang Allah berikan itu kesehatan saat ini kita sehat,
nikmat yang Allah berikan saat ini, kita bisa melihat, kita bisa makan, bisa apapun, itu adalah kenikmatan rezeki yang luar biasa yang Allah berikan. Jadi ya, jangan pelit dengan diri kita sendiri. Nantinya kita memberi itu pun akan kembali lagi kepada diri kita sendiri juga. Ya. Lanjut. Ini contoh-contoh penghimpunan Ziswaf ini di bulan tahun 2020, di bulan Juli, Agustus, September. Ya, alhamdulillah mungkin nominalnya dilihatnya banyak ya. Dan ini juga untuk pertanggungjawaban kita juga banyak ini nanti. Ini hanya sekilas contoh-contoh untuk penghimpunan laporan kita lah, karena ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kita Baitul Mal kepada para donatur. Harus kita laporkan secara terbuka biar update bahwa ini benar dana-dana yang dihimpun oleh Baitul Mal itu kita seharapkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan akad perjanjian yang sudah kita sepakati. Karena memang salah satu lembaga sosial dinilai itu pun dari cara kita untuk memberikan pelayanan ke donaturnya. Keterbukaan juga dalam pelaporannya, salah satunya seperti ini. Ini bukti kita bahwa donasinya sudah kita salurkan, dapat berapa, terus yang berhak siapa sudah kita laporkan seperti ini. Jadi sebagai contohnya, yang satunya untuk pentasyarupan. Ini untuk pentasyarupannya, ini dalam 1 tahun kemarin 2020. Nilainya mungkin fantastis, ini baru tahun gitu. Ya pertama kali ini dari kita bisa mencapai 1,6 miliar. Ini karena memang biasa ya Bu ya. ini kemarin memang agak besar karena kita kerjasama dengan yayasan untuk pembelian gedung, wakaf gedung. Jadi memang karena targetnya diri yayasan itu adalah nilainya 1,9. Ini baru tercapainya tahun ini, kemarin sudah tercukupi. Ya tahun 2020 kemarin dapat 1 miliar 69 juta ini. Iya, ini sudah tercukup untuk bisa membeli gedung SD, sekarang digunakan untuk SD Al-Huda itu. Karena kita kan sama yayasan itu ada SD, TK, masjid, kita di KSPPS, terus panti juga. Jadi kita saling sinergi bekerja sama dengan pihak yayasan. Jadi mungkin penerima manfaatnya pun 3.949 penerima manfaat. Ini harapannya pun tahun ini bisa lebih banyak lagi yang bisa kita bantu. Karena mungkin ya masih banyak lah, apalagi dengan kondisi yang setahun ini, pandemi ini pun juga memperparah, banyak orang yang mungkin kehilangan pekerjaan ataupun yang lain, itu pun menambah daftar para penerima manfaat ini. Kita lanjutkan. Ini adalah jajal dari Huda-Tama. Do the best, give the best, be the best. Ini untuk penyemangat setiap harinya dari Huda-Tama, penyemangat kerja kita setiap hari biar tetap optimis bisa kita melakukan yang terbaik untuk Huda-Tama, untuk bisa memberikan yang terbaik untuk melayani umat. Jadi mungkin sebenarnya mau saya tampilkan ada beberapa video yang dari salah satu pentasyarupan dari kita. Coba ini saya tampilkan, bisa atau enggak nggih? Ini ada. Ini pada ngantuk enggak ini, Dek? Enggak ya. Ini tadi saya sudah ubah di multiple participants, Bu. Jadi ya, bisa ya, ini bisa nih. Kelihatan enggak ya? Proses ini, Bu. Nah, ya ini kelihatan nih, Bu. Iya.
Ini salah satu kegiatan kita bagi-bagi takjil di kantor cabang Tembalang. Ini yang dinamakan Tembalang pas saat Ramadan, mungkin 2 tahun yang lalu sebelum pandemi. Inilah kegiatan yang kita cek. Inilah kegiatan dari Baitul Mal Hudaytama. Sangat-sangat membantu. Ini di daerah Tembalang ya Ibu ya. Tadi katanya itu di yang Semarang Barat kapan tuh nanti ada yang mengikuti? Nanti saya kabari ya. Hari apa itu yang Semarang Barat? Ayo pada Ya. mengikut. Biasanya karena ya teman-teman itu kan setiap tanggal 30. Kalau teman-teman itu kan tanggal 30-nya tutup buku. Nah, ini memang kesempatan untuk membagikan takjil besok. Kelihatannya tanggal 30 itu Semarang Barat ikutnya tanggal itu kelihatannya gitu. Silakan Bu Junita, tapi jauh nggak ya rumahnya? Rizky tuh. Oh ya dekat situ aja ya. Rizky ya, Semarang Barat tuh. Ini banyak. Bagi-bagi takjil. Ya mau bantu juga nggak apa-apa nanti. Ikut serta. Beda rasanya ya, pas ngasih, pas mau buka itu ada gimana ya? Sudah bahasa orang itu kan mau mendekati buka itu mesti kemerungsung ya, orang mau pulang mau apa itu mesti rasanya butuh tekan rumah. Kalau pas saat kita membeli ya Allah mau teman gini itu nikmat. Yang saya paling suka itu video anak-anak ini mungkin tak saksikan ya. Ini ke Saroka sebelum pandemi juga. Sebelum pandemi. Ini keceriaan anak-anak itu luar biasa. Ini berarti anak-anak yang diasuh oleh Hudaytama langsung ya Bu? Bentar, ini ada stop dulu ya, ada info nih dari Pamel. Ada. Ada masih suaranya.
Dengar suaranya nggak nggih? Iya. Maaf nggih. Boleh Wiratara. Ini agak panjang. Yang belum pernah ke Saloka bisa lihat-lihat dari sini dulu. Bisa liburan ke sana sendiri. Jangan pengen ke Seloka loh Bu. Gara-gara ngeliat serunya. Seru deh Bu. Nah, ini Bu pusing kan. Nanti agenda Lebaran ini, habis Lebaran ke Seloka ini Kalau kayaknya. ke sana jangan pas weekend, penuh kok. Are you ready? Lebaran nggak boleh mudik malah ke Seloka nanti. Bu Juni mudik kemana? Tadi ke Tegal Bu, tapi kan nggak boleh. Sampai batas Kendal aja. Jangan mudik dulu ke pariwisata. Iya, mudik nggak boleh, pariwisata boleh katanya. Wah, seru. Gerak. Mantap. Assalamualaikum. Nama saya Dina Aulia Putri dan saya Zazkia Rizky dan saya Wakfirausa Maulani dan saya senang sekali mengikuti wahana di sini. Permainan banyak dan seru-seru. Terima kasih Tudantu dan Baitullah Udatama. Semoga semua usahalah membalas kebaikan Bapak Ibu donatur. Amin. Terima kasih donatur. Ya, banyak lagi, tapi nanti bisa dilihat sendiri ya. Saya jadi terharu ini Bu. Yes, begitulah ya lika-liku kita juga ya di Baitul Mal terutama memang kalau apa ya bedalah dengan kalau memang di yang kemarin teman-teman di layanan itu kan lebih ke pelayanan, lebih ke anggota. Kalau
saya khususnya di Baitul Mal itu memang lebih secara hati, karena memang ikatannya dengan hati ya. Kalau saat kita ada donatur seperti ini, memang ada juga donatur yang real pengennya seperti ini, ya sudah kita layani dengan hati. Terus para mustahik juga yang memang kadang itu secara hati itu, ya Allah, pengen tidak memberi, tapi memang dia butuh. Karena memang itu tadi, ya ini secara, ya karena sudah saya sering juga kan, terutama di Semarang itu banyak juga para mustahik itu memang itu mengandalkannya, dia hanya mengandalkan inginnya terus diberi, dia tidak mau berbagi dengan yang lain. Ada secara hati itu, wah ini orang sudah harusnya mampu dia untuk bisa berbagi dengan orang lain, tapi kenapa dia tidak bisa seperti itu gitu. Ya itu yang kadang saya sendiri yang menjadi pendampingnya itu masih kurang ya. Ini berarti pendampingan saya sendiri masih belum berhasil. Tapi kalau melihat dari doa-doa para mereka itu yang menjadikan penyemangat bagi saya terutama ya. Saat orang kita memberi, didoakan begitu tulusnya pada orang, Mbak lancar rezekinya, matur nuwun, pokoknya itu kalau mendengarkan yang sudah kita aminkan itu rasanya beda, tenang. Nah, di hati ya Bu ya. Nah, itu kenikmatan mungkin ya tidak bisa diukur dengan apapun gitu. Yes. Nanti kalau mungkin ya berbagi ilmu lah Bu. Ya, mungkinnya berbeda yang disampaikan dari teman-teman yang kemarin, karena memang lebih untuk pentasyarupan, lebih banyak adalah pentasyarupan untuk ziswafnya itu. Ini mungkin nanti ini sampai jam berapa, jam 3 masih ada waktu, silakan mungkin kalau adik-adik mau ada yang mau ditanyakan, mau ikut berbagi dengan kita, mau ikut ini juga kita dalam Ramadan ini untuk pentasyarupan beberapa program ya, terutama memang kita sudah ke teman-teman di cabang, kalau memang kok adik ingin ikut mau mensalurkan, mendistribusikan atau mentasyarupkan dari program-program kita, mau ikut ini loh seperti apa tuh yang dimaksudkan dari kategori fakir miskin, terus dari 8 absnah itu seperti apa, ya nanti silakan kita dengan senang hati bisa nanti kita belajar bersama, ikut terjun, jadi adik bisa juga merasakan harus banyak-banyak bersyukur dengan apa yang saat ini kita miliki, karena masih banyak orang-orang yang lebih kurang daripada kita di bawah sana. Ya, mungkin ini sekedar sharing bagi ilmu, dan bila misalnya ada kekurangan, kita dan milik saya mohon bisa diperbaiki bersama. Nanti kita ya untuk bahan tugasnya mungkin sudah disampaikan nanti yang di sana nanti bisa diulang kembali materi yang sudah saya sampaikan tadi tentang zakat, infak, sedekah, wakaf juga nanti perbedaannya seperti apa. Terus untuk penerima manfaatnya itu tadi untuk 8 absnaf itu seperti apa, mohon bisa dijelaskan juga. Dan nanti kita review kembali untuk pertemuannya hari apa Jumat depan Reviewnya Kamis ya Bu Yuni ya. Kamis nanti kita kabar, saya dikabari saja nanti kalau lupa. Jadi nanti setelah ini anak-anak mengerjakan tugas, videonya besok diupload, kemudian saya aturkan ke Bu Indah. Ini saya tanya jawab saja ada yang bertanyakan. Setelah kita menyimak materi yang disampaikan oleh Ibu Indah, selanjutnya acara tanya jawab dan diskusi ya. Pada peserta prakerin silahkan boleh bertanya dengan menyebutkan nama, boleh via chat juga, jangan lupa sebutkan nama dan kelas. Silahkan Miss Rizka buka pertanyaan. Yuk, silahkan tanya mungkin dari penugasan atau dari materi yang sudah disampaikan oleh Bu Indah, silahkan bisa ditanyakan. Yuk.
Ada yang mau Sudah ditanya? jelas semua berarti. Tinggal besok ya tugasnya. Ya, ini ada pertanyaan Ibu di chat ya. Assalamualaikum Bu Indah, saya Rizky 11 PS1 mau bertanya untuk seragam saat pembuatan video menggunakan apa ya? Seragam aja gini. Ya. Monggo Bu Indah. Lebih baik karena masih saya di lingkungan untuk tugas, ya lebih baik ada seragam dari Ya. Seragam praktek ya, ya, anak-anak ya. praktek aja. Ya. Ya. Yuk silahkan, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ini Miss Rizka tanya dulu nih sama Bu Indah. Menarik ini saya karena perbankan syariah itu kan baru saya pelajari ini ya, maksudnya masih belajar dengan ini Bu Yuni, pro saya ini. Jadi tadi tentang zakat ya Bu ya. Nah, tadi kan ada beberapa macam jenis zakat, fitrah, kemudian profesi, terus yang satunya tadi apa ya? Kalau untuk mal ya, Anjay. Kalau profesi itu kan dihitung 6 juta lah ya sudah kena zakat ya. Kalau untuk penghasilan per bulan sih belum ada sampai segitu Ibu, saya pribadi, tetapi penghasilan tambahan. Nah, itu penghasilan tambahan seperti karena saya sudah sertifikasi ya seperti itu nanti penghitungannya bagaimana Ibu? Untuk zakatnya itu berapa persen gitu? Kalau sama ini kan saya hanya sudah pokoknya tetap kalau ada penghasilan apa-apa 2,5% gitu. Kalau untuk yang tadi saya ceritakan itu bagaimana Ibu? Kalau untuk zakat penghasilan itu kan berarti semua penghasilan yang kita miliki. Entah itu kan kalau mungkin profesi juga itu kan sudah melebihi dari nisabnya, ya harus wajib dizakatkan. Mungkin Bu Rizka kok dari profesi 4 juta dari yang dari misalnya gurunya ya mungkin 2 juta, kalau dihitung-hitung kok sudah mencapai 6 juta setiap bulannya, itu wajib harus dizakatkan juga. Paling enggak semuanya kumpulan dari penghasilan kita dalam 1 bulan. Hitungannya kan kita sekarang ini kan saya asumsikan harga emas, karena harga emas sekarang itu sekitar 850-an gitu. Nisabnya itu 85 gram itu sekitar 72 juta sekian. Nah itu kalau dibagikan 12 bulan itu sekitar 6 juta 20-an. Itu dalam 1 bulan. Berarti kalau penghasilan kita sudah mencapai sekitar 6 juta itu berarti wajib untuk 2,5%-nya untuk dikeluarkan zakat penghasilannya. Itu banyak kan itu. Terima kasih Bu Indah. Jadi kira-kira 1 bulannya itu dapat berapa, kemudian dibagi 12 itu tadi ya Bu ya. Kalau sudah memang mencukup sudah 6 juta berarti ada zakat profesi ya. 6 juta itu kan dalam 1 bulan loh ya. Ya, 6 juta dalam 1 bulan. 2,5%-nya punya. 2,5%-nya dari 2,5% dari 6 juta aja. Terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Bu Indah. Saya Syafanisa dari 11 PS2 izin bertanya terkait pentasyarufan itu apa? Saya jarang mendengar kata pentasyarufan, jadi kurang paham. Apakah kegiatan pentasyarufan adalah kegiatan yang sama dengan kegiatan sedekah atau donasi untuk golongan tertentu, atau ada definisi sendiri nih tentang pentasyarufan? Mohon penjelasannya, nggih Bu. Terima kasih. Pentasyarufan itu adalah memberikan. Kita kan tadi sudah menunggu zakat sedekah ya. Kita berikan atau kita distribusikan, atau bahasa pentasyarufan. Fundraising pentasyarufan itu adalah bahasa yang kita gunakan di lembaga sosial. Kita tasyarufan, kita berikan kepada yang memang lebih berhak. Itu kita menghimpun dana tadi zakatnya masuk sedekah, dari hasilnya itu tadi kok misalnya ada akadnya, dia untuk akad beasiswa anak, berarti kita tasyarufkan atau kita berikan kepada anak-anak yang membutuhkan beasiswa itu. Kalau tadi akadnya tadi zakat, berarti zakat itu nanti kita tasyarufkan atau kita berikan kepada 8 asnaf. 8 golongan tadi ya, 8 asnaf itu. Jadi pentasyarufan itu ada sama saja dengan pendistribusian ataupun pemberian dari ziswaf itu.
Itu bahasanya memang pentasyarupan, itu bahasa yang digunakan untuk ya ini bahasa ya dari penafsiran bahasa itu seperti itu. Ya. Bu, kalau untuk pentasyarufan sendiri kan berarti ketika ada donatur ya Bu ya. Ketika ada donaturnya mengamanahkan ini untuk misalnya seperti tadi insan apa ya peduli mandiri apa seperti itu, berarti dari Mal Hudatama ini langsung dihandle, kemudian nantinya pun itu akan dilaporkan enggak Bu ke donaturnya bahwa ini uang Anda sekian sudah masuk di dalam program insan mandiri seperti itu tadi. Iya. Laporan setiap saat ada donatur yang masuk ke kita kasihkan ucapan selamat. Misalkan akadnya apa? Kita kirimi ucapan terima kasih ya sebagai bentuk donatur kita memang dana itu sudah masuk ke kita. Kita kirimkan ucapan terima kasih, ya kita doakan mereka. Kalau untuk zakat kan doanya memang sudah ada doa khusus nih. Ya, itu seperti doanya ajakallahu fima ataita wa baraka fima ataita wa ajakallahu laka khairun. Itu yang artinya semoga Allah senantiasa memberimu pahala pada barang yang telah engkau berikan dan mudah-mudahan Allah memberikan berkah pada apa saja yang tinggal padamu serta mudah-mudahan dijadikan keberkahan atau kesucian bagi engkau. Itu bagi adalah harta yang sudah ditasarruf yang telah diberikan untuk dizakatkan itu. Ya kita saat menerima zakat infak sedekah kita petugas amil menerima dan kita doakan para donaturnya itu. Terus nanti kita juga laporkan lagi, kita kirimi WA, kalau saat ini WA, kalau dulu ada SMS sebagai bentuk ucapan bahwa donasinya sudah masuk ke kita. Saat untuk pentasyarupan sendiri, karena sesuai dengan permintaan dari donatur itu adalah untuk program A misalnya, ya sudah kita laporkan untuk dokumentasinya seperti ini, kita kirimkan kembali kepada donatur. Kalau memang untuk umum kita buat lagi tadi seperti triwulan, kita laporan itu ke donatur adalah triwulan. Laporannya dalam setahun itu ada 4 kali pelaporan secara umum yang kita laporkan itu. Kalaupun untuk yang biasa untuk program-program tersendiri memang kita buatkannya hanya mungkin konten-konten apa ini saat ini kita program apa ya kita sudah share-kan kepada donatur masing-masing di Japri itu. Kalau memang kita tidak membuat grup untuk para donatur, ya memang ada sebagian orang yang memang respeknya juga bagus dengan ya karena dia sudah jadi donatur dia sudah percaya ada yang seperti itu, ada yang memang agak kritis uang itu benar nggak disalurkan, ada yang minta seperti ini juga ada. Jadi kita meratakan semuanya, sudah kita setiap ada program apapun kegiatan apapun kita laporkan karena saat ini pun paling mudah itu adalah via WA, ya sudah kita kirimkan via WA. Terima kasih Bu Indah. Terima kasih Bu Ida. Lutfia ini jadi tanya enggak ini? Kok hanya Assalamualaikum Bu Indah, saya Lutfia dari 11 PS1. Ada Lutfia di sini? Mungkin mau langsung disampaikan secara langsung ke pertanyaannya. Lutfia? Keluar sendiri nih Lutfia ini. Ya, mungkin Rizka, saya mau tanya. Ya, silahkan sebutkan nama lengkap. Nama saya Aisyah Naila dari kelas 11 Perbankan Syariah 2. Oke. Gini Mi, saya mau tanya tentang tugasnya sama Bu Indah. Silahkan Aisyah. Untuk tugasnya berarti itu kayak di dalam video itu kita menjelaskan tentang perbedaan zakat, infak, dan sedekah sesuai yang ada di PPT itu dan menghafalkan 8 asnaf atau 8 golongan itu ya Bu. Terima kasih Bu. Iya, tugasnya nanti perbedaannya katanya diolah sesuai dengan kalimat yang kalian pahami sendiri. Ini mungkin kalau secara tadi PPT itu kok agak membingungkan, untuk memberikan penjelasan juga nantinya bisa berlatih. Ada nanti berlatih kalaupun nanti ditanya apa itu zakat, infak, sedekah bisa menjelaskan secara bahasa sendiri. Ya, nanti jadi yang penting tidak menyalahi dari tadi aturan bahasa seperti itu. Ya, mungkin karena
ada yang mungkin pemahamannya zakat itu adalah sedekah, tapi jangan pendek-pendek ya. Nanti harus dijelaskan secara kenapa zakat itu apa, infak itu apa, sedekah itu apa. Nah, dari itu nanti bisa dijelaskan, dipahami. Orang itu yang mendengarkan juga akan paham bahwa itu memang ini loh perbedaannya zakat seperti ini, infak seperti ini, sedekah seperti ini. Dan 8 asnaf itu adalah tadi yang wajib untuk diberi dari zakat, ya. Golongan yang hanya diberi dari zakat itu nanti tadi sudah saya sebutkan ada 8 itu apa saja, dijelaskan maksudnya itu fakir miskin seperti apa, terus tadi mu'alaf itu apa, fisabilillah itu apa, nanti bisa dijelaskan, ya. Itu ya Dek Aisyah, paham? Baik, Indah, terima kasih. Ya, Aisyah mungkin Miss Rizka juga menambahkan, jadi seperti Aisyah menjelaskan kepada orang awam. Jadi nantinya orang yang menyimak videonya Aisyah memang sudah benar-benar paham zakat itu seperti apa, infak itu seperti apa, sedekah bagaimana, kemudian tadi penerima zakat itu siapa saja, silahkan dijelaskan secara detail. Jadi seolah-olah memang ada yang tanya sama kamu orang awam, jadi jelaskan secara detail sampai dia paham, seolah-olahnya seperti itu. Gitu ya Aisyah ya. Ya Miss, baik Miss, terima kasih ya Miss Rizka. Oke, you're welcome. Ya, oke, silahkan yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Kelihatannya sudah ada yang ditanyakan lagi nih. Jangan lupa ya nonton video YouTube-nya, like and subscribe aja ya sekarang ya. IG juga ada, kita juga IG di Baitul Mal juga ada, Facebooknya juga ada, biar nambah-nambah untuk pertemanan juga ya. Ya nanti di setiap hari kita juga ada konten-konten yang masuk. Bahwa di Ramadan ini juga setiap hari ada konten untuk Ramadan ini. Iya. Terima kasih. Bu Yuni, mungkin sudah cukup ya Bu Yuni? Cukup Bu, saya mengikuti saja. Oh iya. Terima kasih Bu Indah. Sama Bu. Atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga jadi amal jariah Ibu. Anak-anak juga semoga ilmunya bermanfaat ya. Ini ilmu dunia akhirat soalnya ini. Terima kasih banyak Bu Indah. Pembelajaran sesi kedua hari ini atau materi ke-6 daring terakhir ini ya. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar. Kepada Ibu Indah kami ucapkan terima kasih Bu, atas sharing ilmunya dan terima kasih atas perhatian dan kerjasama. Hadirin sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat dan dapat menjadi amal jariah kita sebagai bekal akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Untuk hari ini adalah materi terakhir dari Prakerin Daring. Silahkan setelah ini kalian kerjakan tugas video yang diberikan oleh Bu Indah ya. Setelah itu tugas diupload di YouTube dan silahkan dikumpulkan linknya ke guru pembimbing dan via ikhlas ya. Mari kita tutup acara Prakerin Daring pada sesi kedua ini dengan bacaan hamdalah dan doa majelis ya. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni, Bu Rizka. Semoga bermanfaat ilmunya ya. Ya, Ibu Guru, anak sekalian ya. Sampai bertemu Kamis. Iya. Jangan hanya lewat online ya Bu ya. Ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.